forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Bapa, kami segenap umat-Mu Tuhan, kami merendahkan kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih yang terindah, katakan hati, hati yang mulia, hanya di dalam-Mu Yesus, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami sembah Kau Juru Selamat, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih karena salib-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Bapa. Haleluya. Wow, kasih-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu nyata. Jesus, haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, sungguh besar karya Engkau yang Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami yang menang oleh karya nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, pengorbanan Tuhan yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu, nyatakan syukur-Mu hari ini, nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, kasih-Mu melingkupi setiap umat-Mu Bapa. Nyatakanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Besarlah nama-Mu Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kasih kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Bapa. Kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita nyatakan. Yang ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua kali.
dalam hati kasih-Mu. Tiada duanya Tuhan, kami akui. Haleluya, kasih-Mu tiada duanya kan. Ku kagumi Yesus. Terima kasih tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini di ibadah Jumat Agung di hari ini. Dan kita siapkan hati kita, karena hari ini kita akan banyak merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah arti sebuah pengorbanan. Apa arti sebuah pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bagi kita, yang kita akan pelajari pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mati mempunyai arti yang luar biasa. Sehingga ibadah yang kita peringati hari ini bukan cuma sekedar ibadah biasa, tetapi ini merupakan sebuah karya yang terbesar yang Tuhan lakukan untuk kita semua, sehingga setiap kita di tempat ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan melihat ada arti pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati bukan cuma untuk menebus dosa umat Kristen saja, tetapi untuk semua manusia di dalam dunia ini. Barang siapa yang mau percaya kepadanya, Tuhan pasti akan mengampuni segala dosanya. Sebab Tuhan Yesus mati untuk dosa manusia. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini yang kita pelajari pada hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kita diampuni, dosa kita diampuni. Setelah dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup melakukan kebenaran. Mengapa kita bisa melakukan kebenaran? Karena kita terlebih dahulu telah diampuni dosanya. Kita dibenarkan dan kita menjadi orang benar. Status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi status kita adalah orang benar. Sehingga kita melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Karya salib Kristus membawa perdamaian. Membawa perdamaian untuk apa? Yang pertama, Tuhan Yesus mati untuk memperdamaikan dosa manusia dengan Tuhan. Sehingga manusia yang tadinya tidak layak untuk menghampiri Tuhan, yang manusia yang penuh dengan dosa, yang tidak bisa, tetapi karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itulah Tuhan membawa kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Dia.
mendamaikan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, membawa perdamaian antara manusia dengan manusia. Setiap kita yang punya masalah dengan orang lain, kita yang mempunyai kebencian, mempunyai sakit hati, kita yang mempunyai amarah satu dengan yang lain, itu bisa diperdamaikan. Di dalam kitab Efesus mengatakan, yang tadinya jauh satu dengan yang lain, sekarang sudah menjadi dekat dan didekatkan oleh darah Yesus. Jadi darah Yesus itu mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, yaitu memperdamaikan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ketika manusia diperdamaikan dengan dirinya sendiri, dia tidak lagi merasa bahwa dia adalah umat berdosa lagi, tetapi ia telah menjadi umat yang telah dibenarkan oleh kebenaran firman-Nya. Salib Kristus juga membawa kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, dia telah mempunyai kehidupan, bukan cuma kehidupan yang sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang. Ketika seseorang mengalami kematian, dia tidak akan mengalami kematian begitu saja selesai, tetapi dia mempunyai janji, ada kehidupan setelah kematian di dalam tubuh manusia yang pertama. Di dalam kematian jasmani, setelah itu ada kehidupan, dan kehidupan ini kekal, yaitu ini yang Tuhan janjikan buat kita melalui kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, karya salib Kristus selain membawa kehidupan, juga membawa pengampunan. Sehingga setiap kita, semerah apapun dosa, sekotor apapun manusia, sebesar apapun yang manusia telah perbuat di dalam kehidupannya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, barang siapa yang mengaku dosa, Tuhan sanggup untuk mengampuni segala dosa kita. Asal kita mau mengaku. Pengakuan itu tandanya bahwa kita yang butuh Tuhan. Dan yang ketiga, karya salib Kristus juga bisa membawa kesembuhan. Inilah yang kita renungkan pada hari ini. Ibadah Jumat Agung bukan cuma sekedar acara, tetapi marilah ini menjadi satu perenungan, menjadi satu waktu di mana kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian manusia itu selain mengalami kehidupan yang baru, manusia itu diselamatkan, manusia itu dibenarkan, dan manusia itu mengalami sesuatu kehidupan yang baru. Dia tidak lagi hidup dalam manusia yang lama, tetapi dia hidup dengan manusia yang baru. Ini satu kabar baik buat kita, bahwa setiap kita bisa dilahirkan kembali, Bapak Saudara. Efesus 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan Yesus Kristus. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi dosa kita ini diampuni bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi dosa kita ini diampuni karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah arti pengorbanan hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana para dokter, para perawat, ya, mereka yang ada di rumah sakit hari-hari ini, mereka merawat bukan cuma sekedar jabatan dokter, jabatan yang bergengsi, tetapi mereka mau merawat, ya, pasien-pasien daripada COVID-19 ini. Mereka mau merawat, bahkan tidak sedikit mereka yang mengorbankan nyawanya demi untuk supaya pasien yang lain bisa sembuh. Tetapi ada begitu banyak juga para dokter-dokter, perawat-perawat juga yang mengalami kematian di dalam hari-hari ini. Mereka melayani dengan cara mengorbankan dirinya. Itu adalah gambaran yang sangat jelas bagaimana kasih Allah akan dunia ini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, putranya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Itu adalah arti pengorbanan, supaya Bapak Ibu Saudara kita semua bisa mengerti di dalam kehidupan kita.
Melihat apa yang dokter dan perawat lakukan, mereka sampai mengorbankan dirinya. Kita bisa mengambil bagian di dalam kehidupan kita hari-hari ini, supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, supaya kita bisa mengambil kontribusi dalam pemutusan mata rantai daripada COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, cukup melakukan ini. Kita tinggal di rumah, supaya mereka di sana tidak ketambahan pasien, supaya dokter-dokter bisa melakukan banyak sesuatu yang mereka bisa kerjakan, tidak ditambah lagi dengan korban-korban yang berikutnya. Kita bisa melakukan kontribusi kita, yaitu ketika kita di rumah, kita berdoa, kita beribadah secara online seperti hari ini. Ini juga merupakan satu tindakan kita untuk supaya dunia ini, bumi ini cepat disembuhkan dan mengalami pemulihan. Yang kedua, arti pengorbanan yang kedua adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tadi dikatakan membawa kesembuhan. Ada kesaksian daripada pasien PDP, ya, pasien PDP ini adalah pasien ya dalam pengawasan, artinya belum positif, tetapi ada gejala di dalam COVID-19 ini. Bagaimana ketika mengalami sesak nafas yang begitu luar biasa, sampai dia harus sedikit lagi berhadapan dengan maut. Tetapi ketika itu dia memandang kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi di ambang kematian itu, Tuhan datang dan memberi kelegaan. Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib, sehingga hari ini pasien PDP ini sudah dinyatakan sembuh dan sudah bisa pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang dialami Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dimanapun kita berada saat ini yang mendengar firman Tuhan, mungkin ada yang mengalami sakit, entah sakit apapun. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya darah Yesus, pengorbanan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Ya, apapun penyakit itu Tuhan akan sembuhkan asal kita percaya dengan sungguh-sungguh. Sudah ada buktinya tadi, bagaimana seorang pasien PDP dinyatakan sembuh karena pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa menyembuhkan dan menyelamatkan. Jadi inilah yang kita pelajari pada hari ini, untuk supaya kita bisa melihat bahwa pengorbanan Tuhan membawa kesembuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan seperti hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini, disampaikanlah firman-Nya, disembuhkan mereka. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan itu ada mendatangkan kesembuhan bagi yang percaya. Kalau tidak percaya tidak akan mengalami kesembuhan. Tetapi kalau kita percaya, kita bisa mengalami kesembuhan. Di dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ada begitu banyak orang sedang cemas, sedang dalam ketakutan. Bagaimana caranya? Kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Dikatakan berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kecemasan mereka. Jadi cemas, rasa cemas ini kita bisa hilangkan dengan cara kita berseru kepada Tuhan, dan diselamatkan mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, dari kematian. Diluputkan ketika kita berseru, disampaikan firman-Nya, disembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, apapun penyakit Bapak Ibu Saudara, ketika percaya, kita klaim firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20, disampaikan firman-Nya, disembuhkan mereka, bahkan kita diluputkan dari liang kubur, dari kematian. Inilah yang dahsyat yang sedang terjadi. Hari-hari ini ketakutan begitu banyak terjadi
di setiap kota, di setiap tempat. Ya, ketakutan ini adalah satu roh yang sedang mengintimidasi banyak anak-anak Tuhan. Roh apa itu? Itu yang dinamakan dengan roh kematian. Hati-hati, roh kematian sedang kemana-mana, ya, sedang menakutkan, ya, sedang mengintimidasi banyak orang. Sehingga ini yang harus kita ketahui, ya, bahwa roh kematian atau roh maut ini telah dikalahkan. Kapan itu telah dikalahkan? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati dan 3 hari mengalami kematian. Sepertinya iblis, dia merasa menang bahwa Tuhan sudah mati. Tetapi pada hari ketiga, pada waktu kebangkitan itu, itulah maut telah dikalahkan. Musuh yang terbesar, musuh yang paling ditakuti, kematian yang paling ditakuti itu telah dikalahkan dengan cara Tuhan Yesus bangkit di atas kayu salib. Sehingga setiap kita, ya, ketika kita melihat hal ini, bahwa roh intimidasi, roh kematian itu dapat kita kalahkan, yaitu dengan cara kita merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi maut itu telah dikalahkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi maut telah dikalahkan, sengat dosa telah dikalahkan. Seperti seekor lebah yang memiliki sengat yang begitu beracun, yang begitu menyakitkan, sengatnya itu telah dipatahkan, sehingga lebah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Roh kematian itu sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus bangkit di atas kayu salib. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat kita dikuduskan dan disempurnakan. Kita manusia tidak sempurna dan belum sempurna. Dosa membuat kita menjadi cacat, menjadi rusak. Tetapi darah Yesus, pengorbanan Tuhan memulihkan kita, menyempurnakan kehidupan kita. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Jadi pengorbanan Tuhan ini menyempurnakan dan menguduskan setiap kehidupan kita. Setiap kita yang tadinya penuh dengan dosa, yang tadinya penuh dengan kelemahan, kita disempurnakan, kita dikuduskan, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus, kalau kita baca, tidak ada mungkin tanggalnya, tidak ada bulannya, tahunnya tidak ada. Kalau ada yang tahu, ya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bukan itu yang penting, kapan waktu dan tanggalnya Tuhan Yesus datang. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus itu bisa datang sewaktu-waktu, sehingga kita perlu mempersiapkan diri. Kalau kita melihat tanda hari-hari ini, pernah tidak kita pikirkan sebelumnya kita tidak beribadah seperti hari ini? Tidak pernah terjadi. Tetapi ini yang kita akan lihat, tanda yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kedatangan Tuhan Yesus disamakan dengan kedatangan, dengan zaman pada waktu Nabi Nuh berada. Di zaman Nuh banyak kejahatan yang begitu luar biasa, dan di waktu itu Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera. Membangun bahtera itu adalah membangun sesuatu di mana kita bisa bersekutu bersama-sama. Ya, ini yang Tuhan mau hari-hari ini kita juga di zaman yang semakin jahat ini, kita sedang membangun bahtera, membangun satu mesbah di hadapan Tuhan. Kemudian di zaman Nuh itu juga apa yang terjadi ketika air bah itu sudah mulai datang,
Apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang tidak percaya saat itu, mereka tenggelam mati, tetapi Nuh bersama dengan keluarganya, bersama pasangan binatang-binatang yang naik ya di atas bahtera itu yang diselamatkan. Dan mereka di dalam bahtera itu tidak bisa kemana-mana. Sepertinya Nuh itu sedang mengalami lockdown, tidak bisa kemana-mana, karena di samping kiri kanan muka belakang itu semuanya cuman air, tidak bisa kemana-mana. Dan Nuh di dalam bahtera itu selama kurang lebih, kalau di total ya Bapak Saudara, ketika air itu turun, ketika air itu surut, ketika menunggu dan sebagainya, itu di total hampir kurang lebih Nuh bersama dengan keluarganya 8 bulan tidak bisa kemana-mana. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka cuman berdoa, mereka cuman ya ada bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya. Mari kita lihat sama-sama. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya sama Nabi Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sama disamakan dengan nanti kedatangan pada waktu zaman Nabi Nuh. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu. Kita juga tidak tahu kan sebelumnya. Tadinya kita tidak pernah tahu ada hal seperti ini. Tidak ada persiapan. Coba dikatakan nanti akan ada virus mungkin di bulan ini, kita mengadakan persiapan. Tetapi ini kita tidak tahu, tiba-tiba datang, tiba-tiba kita tidak bisa beribadah di tempat ibadah. Kita cuma bisa beribadah di rumah masing-masing ya, seperti hari ini. Tetapi dikatakan mereka tidak tahu segala sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ya, yang menjadi pertanyaan di sini bukan kapan tanggal Tuhan Yesus datang, tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap kalau Tuhan Yesus datang sekarang atau sebentar malam atau besok? Itu pertanyaannya adalah sudah siapkah kita? Itu ada di dalam ayat yang ke 44 ya, Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita tidak tahu, tiba-tiba Tuhan datang. Ya, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu, ayat yang ke-43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan Yesus itu tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Digambarkan di ayat 43 seperti kedatangan pencuri. Tetapi saya ingin mengatakan ini, kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi seperti pencuri buat mereka yang tidak siap. Saya ulangi sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri tiba-tiba bagi mereka yang tidak siap. Tapi kedatangan Tuhan Yesus bagi mereka yang siap seperti seorang mempelai wanita yang menanti kedatangan daripada mempelai pria datang. Tidak tiba-tiba, tetapi dia sudah menantikan mempelai itu datang dan menjemput mempelai wanita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Bagaimana dengan pakaian kita? Pakaian itu bicara tentang perbuatan, bicara soal hati. Kalau hati kita masih penuh dengan luka, ya, sakit hati sama mertua, sakit hati sama ipar, sakit hati sama teman gereja, sakit hati sama pendeta. Bagaimana ini kalau Tuhan datang dengan kondisi hati kita masih penuh dengan luka? Mari kita bereskan hari ini. Di waktu-waktu seperti ini, mari kita banyak introspeksi, kita banyak merenung, kita banyak memikirkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang perlu kita perbaiki hari-hari ini supaya kita siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri dengan ini. Mari kita merenungkan hari ini tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang begitu luar biasa. Bukan cuma ibadah biasa, tapi ini adalah karya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih
Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan telah mempersiapkan setiap kami untuk kami siap menanti kedatangan mempelai pria sorga untuk menjemput kami semua. Biarkan setiap kami bisa disempurnakan melalui pengorbanan Tuhan, dikuduskan sehingga kami memakai pakaian putih menanti kedatangan mempelai pria sorga menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan perjamuan kudus pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus di hari ini. Perjamuan kudus ini bukan merupakan hal yang biasa, tapi kita terima ini di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita akan terima dengan sungguh-sungguh dan dengan ucapan syukur. Mari kita siapkan roti kita masing-masing. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari berdiri, ya. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang kita akan makan ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami merenungkan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Sebesar apapun dosa kita telah diampuni oleh darah Yesus. Mari kita angkat cawan kita, anggur lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur yang kita minum ini adalah benar-benar darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan saat ini tiba waktunya kami akan terima berkat. Terimalah berkat Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing. Berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Diberkati akan Bapak Ibu Saudara sekalian. Rumah tangga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Anak cucu Bapak Ibu Saudara dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Diberkati usaha, bisnis, pekerjaan, toko, sekolah, kuliah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga kota Kendari dan diberkati bangsa Indonesia. Kami percaya dunia ini, Indonesia, kota Kendari sudah dipulihkan dan kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.
Karya salibmu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darahmu yang membebaskan ku dari hukuman kekal. Karya salibmu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darahmu yang membebaskan ku dari hukuman kekal. Darahmu ampuniku, darahmu sucikanku, darahmu jadikanku seperti dirimu. Darahmu ampuniku, darahmu sucikanku, darahmu pulihkanku, jadikanku seperti dirimu. Karya salibmu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darahmu yang membebaskan ku dari hukuman kekal. Darahmu ampuniku, darahmu sucikanku, darahmu jadikanku seperti dirimu. Kau bebaskanku, kau selamatkan.